Apa itu indeks harga? Indeks harga adalah angka statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga dari sekelompok barang atau jasa dalam suatu periode tertentu, dibandingkan dengan periode lainnya. Biasanya dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks ini menunjukkan apakah secara umum harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi, penurunan atau deflasi, atau relatif stabil. Indeks harga memiliki peran penting dalam analisis ekonomi karena dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Pemerintah dan pelaku ekonomi memanfaatkan indeks harga untuk merumuskan kebijakan, seperti penentuan suku bunga, upah minimum, serta pengendalian inflasi. Selain itu, indeks harga juga membantu masyarakat dalam memahami daya beli mereka terhadap barang dan jasa, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan konsumsi maupun investasi. Lalu selanjutnya ada tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, itu untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa. Jadi dengan indeks jasa, konsumen dapat membandingkan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun. Lalu ada juga untuk mengukur biaya hidup. Nah, nantinya ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya UMR atau UMK. Ketiga, untuk mengetahui laju inflasi suatu negara. Nah, indeks harga ini juga merupakan komponen untuk menghitung laju inflasi. Lalu yang terakhir, ada pedoman menentukan kebijakan di masa depan, terutama kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Jenis-jenis indeks harga. Tolak ukur untuk menghitung perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen diambil dari kelompok makanan, perumahan, serta beraneka barang dan jasa. Yang kedua, pedagang besar atau produsen. Tolak ukur untuk menghitung perubahan harga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Indeks harga pedagang besar ditetapkan dalam ukuran yang lebih besar atau borongan. Yang ketiga, yang dibayar petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk berproduksi, biaya produksi yang dikeluarkan indeks harga yang dibayar petani merupakan indeks harga yang harus dibayar oleh petani-petani, diantaranya biaya hipotek, upah, dan pajak. Yang keempat, implisit. Ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Perhitungan indeks harga implisit melibatkan seluruh barang yang diproduksi. Indeks harga implisit dapat digunakan untuk menghitung inflasi dengan PNB atau Produk Nasional Bruto sebagai dasar perhitungan. Oke, sini ada metode perhitungan indeks harga. Metode agresif, sederhana, atau tidak tertimbang. Rumusnya itu ada IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. IA ini indeks agresif sederhana, PN ini harga tahun tertentu, PO adalah harga tahun dasar. Metode agresif sederhana atau tidak tertimbang merupakan metode perhitungan indeks harga yang paling mudah. Pada metode ini, seluruh harga dalam tahun tertentu dinyatakan sebagai presentasi dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. Metode agresif sederhana tidak mempertimbangkan jenis barang berdasarkan kepentingannya. Padahal barang-barang kebutuhan pokok memiliki bobot yang sama dengan barang yang lain. Selanjutnya ada metode tertimbang. Metode penghitung indeks harga selanjutnya yaitu metode tertimbang. Pada metode tertimbang, indeks harga dihitung dengan memperhatikan faktor penimbang. Dalam metode ini, kedudukan barang tidak disamaratakan. Ada faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang yang lain. Metode tertimbang terdiri atas 3 metode, yaitu metode Les-Payres, Pace, dan Marshall Edgeworth. Yang pertama ada metode Les-Payres. Metode Les-Payres menghitung indeks harga menggunakan jumlah barang tahun dasar sebagai faktor penimbang. Nah, metode Les-Payres ini beranggapan bahwa kuantitas atau jumlah barang tidak berubah dari tahun ke tahun sejak tahun dasar. Rumus untuk menghitung indeks harga menggunakan metode Les-Payres yaitu sebagai berikut. Rumusnya itu ada IL sama dengan sigma buka kurung PN dikali Q0 tutup kurung per sigma buka kurung PO
dikali Q0 tutup kurung kali 100%. IL adalah indeks life spares, PN adalah harga pada tahun berjalan, Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar, P0 adalah harga pada tahun dasar. Nah, selanjutnya ada metode PASC. Metode PASC menghitung indeks harga menggunakan jumlah beranggapan bahwa kuantitas dalam kurung jumlah barang yang dapat berubah dari tahun berjalan sebagai faktor penimbang. Metode PASC ke tahun. Rumus untuk penghitung indeks harga menggunakan metode PASC yaitu sebagai IP sama dengan PN titik QN kali 1000 per PO titik QO. IP adalah indeks PASC, PN adalah harga pada tahun berjalan, QN adalah kuantitas pada tahun berjalan, PO adalah harga pada tahun dasar. Lalu metode terakhir itu ada metode Marshall-Edgeworth. Metode Marshall-Edgeworth menghitung indeks harga dengan cara menggabungkan jumlah tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Lalu kemudian dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga tahun berjalan. Nah, rumusnya itu IME PO sama dengan sigma PT dikali QO plus QT per sigma PO kali QO plus QT kali 100%. Nah, untuk keterangannya itu IM adalah indeks Marshall, PN adalah harga pada tahun berjalan, atau di sini kita sebut QT, lalu ada QO adalah kuantitas pada tahun dasar, QN adalah kuantitas pada tahun berjalan, PO adalah harga pada tahun dasar. Oke, jadi di sini ada contoh soal dari metode Las-Peyres. Ya, pertama tuh bakal ada rumusnya di sini. Ya, kita tahu di sini sigma itu artinya total dari nilai PN dan QO, dan ini tuh dibagi sama total dari PO dikali QO, dan nanti hasilnya tuh dikali dengan 100%. Kita lanjut ke cara pengerjaannya. Nah, untuk soalnya kita bakal ngambil dari buku paket ekonomi di bab tentang ini ya. Nah, pertama itu ada nilai PN-nya dulu, semua total nilai PN-nya. Seterusnya bakal kayak gitu, sama juga nanti kayak kita bakal totalin si PO dan QO-nya. Nah, dari total ini itu dari PO QO-nya itu kita bakal dapat angkanya di angka 3348 terus 080. Nah, segini angka untuk total PO dan QO-nya. Nah, setelah kita udah tahu total semuanya ini dari total PN QO-nya sama total PO QO-nya, baru kita bakal masukin ke rumusnya. Jadi rumusnya kayak gini kan, IL sama dengan total sigma dari PN QO-nya tadi berapa? Per 348 dan dikali dengan 100 sama dengan, nah ini nanti penyebutnya bakal jadi persen. Hasilnya itu ini hasilnya. Itu untuk metode Las-Peyres.
Oke, sekarang kita bakal masuk ke yang namanya metode contoh soal ya. Contoh soal dari metode PACE bla bla bla. Oke. Nah, metode PACE ini rumusnya itu IP sama dengan sama tadi total dari PN kali QN per sigma dari PO QN. Oke. Kali 100 pasti. Nah, dan ini hasil dari pengerjaan dari total dari PN dan QN nya, dan hasilnya itu segini. Oke, sekarang kita bakal totalin PO dan QN nya PO dan QN nya, dan nanti kita bakal dapetin hasilnya tuh segini. Nah, oke, hasil dari ini tuh bakal kita masukin ke rumus ya. Jadi taruh ya sini deh. Per kali 100. Oke. Jadi masukin ke rumusnya. Jadi hasilnya sama dengan 117,06% ini. Nah, jadi selanjutnya untuk metode Marshall-Edgeworth itu kita pakai rumus IM sama dengan sigma PN QO plus sigma PN QN per sigma PO QO plus sigma PO QN kali 100. Nah, ini rumusnya ya. Nah, lalu untuk data-datanya ini tuh dimasukin tuh seperti ini. Itu yang pertama yang bagian atas untuk pembilang. Ini untuk total yang udah aku hitung. Jadi tuh cara ngitungnya tinggal misalnya nih yang sigma PN dan QO itu tinggal kalian tinggal dikali yang misal nih 16.000 dikali 12.000 terus 3.000 seterusnya. Habis itu kalian tinggal kalian totalin tuh hasilnya. Nah, habis itu kalian lanjut hitung nih, misal yang PN sama QN sama tuh, kalian kali juga yang PN 16 kali 11 500 bla 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 gitu. Setelah sudah kalian tinggal yang jumlahnya itu kalian tinggal tambahin nih. Jadi contohnya seperti ini kan, sigma PN QN. Nah, itu totalnya ya, itu 400.720.000. Sementara untuk PN dan QN, ini QO dan QN itu 409. Nah, dari mana dapat angka ini? Angka ini tuh didapat yaitu kita tadi. Misal PN dikali QO, jadi masing-masing dikali, situ dijumlahkan, setelah dijumlahkan ya ini udah hasilnya. Oke, ini untuk pembilang ya. Kita lanjut ke sini, ke penyebut. Ini itu dulu dijumlahkan. Nah,
ini hasilnya. Lanjut yang penyebut ya, yang penyebut. Untuk penyebut itu ada sigma POQO dan juga ada sigma POQN. Nah, ini sama juga caranya, misal yang PO 13, terus yang QO 12 itu kali, terus bawahnya juga kali, kalau masing-masing dikali, habis itu kalian jumlahin. Nah, jumlahnya itu untuk yang sigma POQO itu 348.80.000. Nah, untuk yang POQN itu 39.150. Tinggal dijumlah lagi deh. Hasilnya nah, kita tuh udah dapet tuh masing-masing kan. Nah, mudah tuh caranya. Setelah itu tinggal dimasukin aja deh ke rumus X. Tadi rumusnya itu M, kan kita udah jumlahin nih, ya kan, udah jumlahin keduanya masing-masing, ya udah dijumlahkan, tinggal kita masukin aja di angkanya. 817.120.000 per 69.780.000 kali 100 sama dengan 117. Nah, udah deh, kayak gitu doang caranya teman-teman.